Sebelum saya menyampaikan topik firman Tuhan, the best way to manage your emotion. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah peristiwa, ya suatu saat di tempat penyimpanan peralatan perkakas pertukangan di sebuah gudang gitu ya. Nah, di situ ditemukan ada seekor ular yang besar tapi mati dalam kondisi berdarah-darah. Nah, rupanya setelah diteliti, ular ini dia tidak sengaja ya, mengenai gergaji, tubuhnya mengenai ujung gergaji, lalu kena, ini kan terasa ya, menyakitkan mengena tubuhnya dan sedikit luka. Lalu respon dari sang ular, kemudian dia menjadi marah. Ketika marah, maka dia mematuk gergaji tersebut dan ternyata dia semakin terluka dan berdarah. Akhirnya dia mengeluarkan bisanya. Ketika dia berusaha mengeluarkan bisa dan menganggap gergaji ini adalah musuhnya, kok musuhnya ini diam aja, tidak bergerak. Sehingga dia semakin emosi. Lalu dia melilitkan seluruh tubuhnya dengan sekencangnya, sekuat tenaga, sampai akhirnya dia mati dengan banyak menghabiskan darah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah ilustrasi tentang bagaimana ketika emosi itu bisa mencelakakan siapapun gitu ya. Nah, termasuk hari-hari ini kita tahu persis bahwa ada banyak stresor, ada banyak sumber stres yang dihadapi oleh manusia di hari-hari ini sehingga kadang manusia itu gampang tersulut emosinya. Ya, kita mendengar berita yang viral hari-hari ini tentang bagaimana seseorang yang sakit hati, terluka, dendam, lalu dilampiaskan dengan penganiayaan bahkan pembunuhan. Nah, awal tahun ini di Virginia ada berita yang mengejutkan di mana seorang anak SD umur 6 tahun itu membawa pistol di dalam kelas dan ditembakkan kepada gurunya. Nah, suatu hal yang sangat mengejutkan karena seorang anak kecil bisa bersikap bertingkah laku yang seperti itu. Tentu ada sebuah emosi yang diledakkan ya, ada kemarahan yang dipendam dan sebagainya. Dan biasanya itu kalau anak itu ada erat kaitannya dengan orang tuanya. Ya, kalau orang tua yang agresivitasnya tinggi atau emosional, maka bisa menularkan itu kepada anaknya. Ya, karena anak itu memodel, role modelnya itu adalah orang tuanya terutama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang bagaimana kita bisa mengekspresikan, menempatkan posisi emosi kita dengan tepat. Ya, Tuhan Yesus ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang menjadikan bait Allah menjadi tempat berjual beli, dia bisa marah, tapi kemarahannya diposisikan dengan tepat. Ketika Lazarus mati, Lazarus meninggal, maka Yesus menangis. Dan demikian juga di dalam Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengekspresikan bagaimana kesedihannya, ketakutannya yang luar biasa sampai peluhnya berubah seperti titik-titik darah. Dan menurut penelitian itu merupakan hematidrosis. Ada pecahnya pembuluh darah karena ekspresi dari ketakutan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ketika dia harus menghadapi karya penyaliban di atas kayu salib. Itu untuk kita semua. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana mengelola atau memanage emosi dengan cara yang tepat. Kita akan membaca satu firman Tuhan yang melandasi firman Tuhan hari ini, Amsal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, jadi ini merupakan sebuah statement dari firman Tuhan, pengendalian diri itu sangat penting. Ya, jadi pengendalian diri itu membuat seseorang itu bisa mengontrol dirinya dengan tepat dan mengekspresikan emosinya dengan secara terkendali. Ya, emosi yang tidak terkendali tidak menghasilkan hal yang memuliakan Allah. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengejarkan kebenaran di hadapan Allah. Ya, jadi justru hasilnya menjadi sebaliknya. Nah, bagaimana
apakah kita tidak boleh mengekspresikan emosi dan bagaimana emosi itu sendiri? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita ketika berbicara tentang emosi, itu kita hanya mengingat satu hal, bahwa emosi itu adalah marah. Ya, karena seringkali kalau orang marah itu dibilang, kamu ini emosional, dikit-dikit marah. Padahal kemarahan atau marah itu hanya satu dari sekian banyak emosi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Ya, jadi kenapa Tuhan menganugerahkan emosi? Karena supaya kita ini tidak seperti robot yang tidak berekspresi. Hari-hari ini ada di artificial intelligence bahwa robot itu bisa menggantikan banyak fungsi dari kegiatan manusia, tetapi robot tidak bisa berekspresi karena tidak punya emosi. Kita sebagai ciptaan Allah yang ciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita bisa memiliki emosi. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh, dan di dalam jiwanya itu adalah ada emosi, ada pikiran, ada kehendak. Dan dengan emosinya manusia itu bisa mengekspresikan banyak hal, termasuk bagaimana manusia itu bisa mengekspresikan cinta kasihnya kepada Tuhan. Nah, tanpa luapan emosi, maka manusia itu menyerupai robot. Manusia itu dengan emosi dasarnya ada 4 ya, ada rasa takut, marah, kemudian senang dan sedih gitu ya. Keempat emosi itu dibagi lagi menjadi beberapa emosi yang spesifik itu ya. Contohnya perasaan yang negatif yang sering muncul saat ini, ada banyak orang yang merasa tertekan, merasa kesepian, merasa terluka. Itu bagian dari ekspresi emosi. Ya, merasa ada rasa pahit di dalam dirinya, kemudian ada khawatir, kecewa, keraguan dan sebagainya. Itu semua bagian dari emosi. Ketika manusia di dalam dirinya itu merasakan ada kesedihan, maka diekspresikan dengan menangis. Ada rasa sukacita, maka diekspresikan dengan tersenyum atau tertawa. Nah, jadi ada sebuah ayat firman Tuhan yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini Amsal 4 ayat 23. Nah, kata dari situlah terpancar kehidupan, itu dari situlah muncul topik-topik, isu-isu kehidupan. Itu di dalam teks bahasa aslinya memakai kata totsa. Totsa itu artinya issues atau topik-topik, tema-tema kehidupan. Jadi dari hati kita itu muncul, kita bisa mengekspresikan banyak hal. Apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita itu terekspresi, terpancar di dalam hati kita. Ya. Jadi manusia itu memiliki emosi sebagai penyeimbang dalam kehidupan. Karena kalau bagaimana manusia itu tidak bisa mengekspresikan rasa kesedihannya, rasa ketakutannya dan sebagainya, maka manusia itu menjadi sesosok orang yang justru kehilangan jati dirinya. Nah, itu sebabnya bagaimana ketika manusia itu bayi ya yang baru lahir, menurut penelitian, itu sedikitnya sudah punya 2 emosi dasar. Ya, emosi yang mengekspresikan rasa takut. Ya, takutnya itu takut akan ketinggian, takut jatuh, dan takut akan suara yang kuat. Ya, sama seperti kita ya, ketika kita nggak tahu itu suara yang kuat itu karena apa, kita otomatis ya pasti akan tiba-tiba melindungi kepala kita dengan menunduk. Ya, itu ekspresi dari emosi manusia secara spontan. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan emosi kita itu sehingga kita bisa memiliki emosi yang sehat. Nah, sehingga kita perlu mengelola emosi dengan tepat. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bahwa penting untuk kita belajar menahan emosi, tapi juga belajar mengekspresikannya dengan tepat. Nah, itu di dalam ayat firman Tuhan, Filipi 4 ayat 7, di situ berbicara tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ada kaitannya dengan hati dan pikiran. Kenapa? Sebenarnya emosi itu seringkali kita kaitkan hanya dengan hati. Padahal yang mengelola emosi kita itu adalah pikiran. Ya, jadi pikiran kita itu penting juga. Itu sebabnya firman Tuhan menekankan bagaimana apa yang kita pikirkan itu juga mencerminkan bagaimana hati kita, bagaimana emosi yang ada di dalam diri kita.
Itu sebabnya di dalam kesempatan ini kita bagaimana belajar tentang mengelola emosi secara sehat. Yang pertama, bahwa kita mengelola emosi dengan regulasi, maksudnya mengelola secara tepat, bukan represi, bukan menekan. Banyak orang yang merasa seperti ini ya. Kalau nanti saya mengekspresikan kesedihan saya dengan cara menangis atau dengan cara apapun, nanti orang bereaksi negatif kepada saya. Sehingga orang kadang-kadang memakai cara menutupi itu semua. Tidak berani mengekspresikan. Nah, itu juga karena terkait dengan mulai dari kecil, mungkin kita juga dididik dengan cara bahwa ketika kita mau mengekspresikan kemarahan kita, mengekspresikan rasa tidak suka, itu kita diminta, sudahlah, ya sudahlah gitu aja gitu. Ya seringkali orang tua mengatakan seperti itu, atau lingkungan kita tidak bisa menerima ketika kita sedang mengekspresikan apa yang kita rasakan. Seakan-akan kita harus berbuat baik, menyatakan semuanya oke-oke saja. Ketika kita mengekspresikan emosi yang tidak baik, itu berdosa. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi apakah itu emosi kita itu perlu kita terima atau tidak gitu, dan bagaimana emosi yang sedang kita rasakan. Nah, itu penting. Jadi yang pertama adalah kita menerima, bukan menekan apa yang kita rasakan. Dalam pelayanan konseling saya banyak menemukan orang yang dia merasa bahwa tidak bisa mengelola emosinya dengan tepat karena ya setiap kali dia harus menekan demi orang lain atau demi apa kata orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa emosi itu tidak ada yang salah. Ya, semua emosi itu merupakan cerminan dari apa yang kita rasakan, kita alami. Ada beragam hal yang membuat kita itu harus merasa tertekan gitu ya, karena ada banyak stresor gitu ya, penyebab stres. Stres pun ada yang positif, ada eustress ternyata, bukan hanya distress, stres yang negatif. Ada tekanan-tekanan yang sebenarnya di dalam kehidupan kita itu membuat kita untuk semakin lagi kita itu bertumbuh ya sebagai orang yang semakin dewasa, baik secara spiritual maupun secara psikologis, ya bahkan juga dalam relasi sosial. Nah, itu sebabnya kita perlu memperhatikan emosi kita tanpa menghakimi terlebih dahulu. Contoh ya, kita merasakan, ketika kita merasakan, oh hari ini saya kok tiba-tiba ada rasa tidak enak gitu ya. Ternyata ada rasa kekecewaan terhadap pasangan hidup kita misalnya. Tapi kita mungkin merasa, lebih baik saya pendam aja daripada nanti menimbulkan masalah. Nah, apakah emosi itu harus dipendam? Ketika saya membaca ada sebuah penelitian bahwa ketika orang memendam kemarahan pun itu bisa menyebabkan penyakit. Karena apa? Ketika marah yang ditahan, direpres, ditekan, tidak boleh diekspresikan, itu bisa menyebabkan munculnya hormon kortisol, adrenalin yang semakin meningkat. Lalu ini bisa mengubah sistem metabolisme tubuh sehingga bisa menyebabkan jantung berdegupnya lebih kencang, pernafasan lebih lagi, lalu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, itu sebabnya ada banyak hal yang terjadi ketika seseorang itu merasakan ada dampak ya secara fisik, fisiologis ketika emosinya itu tidak dikelola dengan secara sehat. Nah, apakah kemarahan itu langsung harus diekspresikan? Tentu ya seperti Tuhan Yesus yang memberikan contoh emosi, contohnya salah satunya kemarahan harus diekspresikan dengan tepat. Ya, marah yang bagaimana? Sehingga ketika kita mengidentifikasi dan menerima emosi kita juga perlu menyadari, mengelola apakah kita ini bisa merespon dengan cara sehat atau tidak. Jadi penting untuk kita secara bijak mengekspresikan emosi kita. Ya, contoh, ketika kita belajar mengakui, menghargai perasaan kita, tentu kita tidak boleh sembarangan ya mengekspresikan. Ada orang yang gini, marahnya sama orang lain. Ketika misalnya di tempat kerja, dia lagi habis dimarahi bosnya gitu. Lalu pelampiasannya ketika sampai di rumah yang dimarahin istrinya. Karena apa? Mau marah sama bosnya kan nggak berani. Ya kan? Kan kalau otoritas,
sehingga yang bisa dijadikan sasaran adalah istrinya, itu sebagai contoh. Ya, atau sebaliknya, istri mau marah, nggak ada pelampiasan yang lain, yang paling dekat adalah suaminya jadi pelampiasan emosinya, kemarahannya. Anak terhadap orang tua kalah otoritas, takut kualat. Ya, nah jadi akhirnya apa? Anak tidak berani mengekspresikan kemarahannya. Lalu apa? Nanti bisa menendang atau melempar barang dan sebagainya. Nah, itu sebabnya bagaimana kita bisa menyadari bahwa apa emosi yang sedang kita rasakan. Ya, apakah kalau kita marah, kita memikirkan kembali, kenapa saya marah? Apa yang menyebabkan saya marah? Dan apakah saya sudah bisa mengelola kemarahan saya dengan tepat? Karena firman Tuhan juga mengatakan ya bahwa kadang kita ini perlu mengingat gitu ya, jangan pendam amarahmu sampai matahari terbenam gitu ya, bahwa kemarahan kita juga perlu diselesaikan, bukan berarti kita boleh mengekspresikan lalu kita menahannya sekian lama gitu. Nah, kita harus belajar mengakui, menghargai perasaan kita sendiri, dan tapi juga kita harus paham tentang perasaan orang lain juga. Ya, itu sebabnya kita tidak perlu overthinking juga ya, jangan merasa kadang-kadang kita mencemaskan, takut untuk memikirkan hal-hal yang terjadi ke depan sampai overthinking gitu ya, atau berlebihan, mikirnya berlebihan. Ada hal-hal yang kita khawatirkan, kita cemaskan, padahal belum tentu itu terjadi. Nah, itu bagian dari ekspresi emosi yang karena penuh dengan kekhawatiran. Nah, padahal firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi bagaimana ketakutan itu kan bagian dari ekspresi kita, ya. Tapi kita bukan berarti kita harus hidup di dalam ketakutan atau dikuasai ketakutan. Jadi kita yang harus memegang kendali atas emosi kita, bukan emosi itu yang mengendalikan kita. Ya, sekali lagi, ketika kita mengekspresikan emosi kita dengan bijak, kita tahu persis bahwa bukan kita yang dikendalikan oleh emosi kita, tetapi kita yang punya otoritas, kita yang bisa mengendalikan emosi kita. Nah, itu sebabnya kita perlu tahu bahwa kita perlu mengekspresikan dengan cara konstruktif. Ya, jadi ada banyak hal pemicu kemarahan kita atau emosi kita perlu memilah-milah. Kalau ada situasi, keadaan, orang atau benda, peristiwa yang secara konsisten memunculkan emosi, menjadi pemicu emosi yang tidak sehat bagi kita, maka sebaiknya kita juga berpikir ulang. Ya, kita bisa menghindari, merencanakan atau mempersiapkan diri juga secara mental. Misalnya ada keadaan situasi tertentu yang bisa memicu kita gampang marah, tapi kita juga belajar untuk mengelola, memiliki penguasaan diri. Karena salah satu dari buah roh, ya buah roh itu kan satu kesatuan memang ya, karena memakai kata karpos bukan karpoi, ya, satu kesatuan. Dan buah roh itu menunjukkan bahwa salah satunya adalah tentang pengendalian diri, penguasaan diri. Ya, bagaimana kita bisa memiliki penguasaan diri, kita mengelola emosi kita dengan tepat. Ya, jadi mungkin ketika kita sedang marah, maka kita bisa tarik nafas, rileks gitu ya. Kita juga bisa melakukan dengan menulis jurnal gitu ya. Jadi jurnal itu bagaimana kita mengingat apa saja yang menyebabkan kita itu memiliki rasa, emosi yang kita alami hari ini. Ada kekhawatiran misalnya. Apa kita tuliskan hari ini kita khawatir tentang sesuatu hal apa. Dan bagaimana kita meresponnya dengan kita mengevaluasi kembali. Kenapa saya bisa memiliki emosi itu? Kenapa saya bisa khawatir? Adakah penyebabnya? Dan bagaimana saya bisa menghadapi ini dan akhirnya saya tidak hidup di dalam kekhawatiran. Nah itu ya, jadi bukan berarti kita tidak boleh mengekspresikan emosi kita tidak boleh termasuk menangis gitu ya. Kan ada orang yang dilarang menangis sama orang tuanya, gitu aja cengeng gitu. Nah caranya bagaimana? Salah satu cara untuk kita mengekspresikan, kita bisa masuk kamar menangis gitu ya. Kemudian ada orang yang
Caranya dengan melalui berdoa gitu ya. Waktu berdoa, mengadu sama Tuhan sekaligus nangis. Nah, itu plong gitu ya. Emosinya menjadi tuntas. Kenapa ini penting? Karena ketika orang merepress, menekan emosinya tidak diekspresikan, suatu saat bisa meletus, bisa meledak dan tidak akan tuntas. Ya, dalam arti ya ada hal-hal yang mungkin rasa kekecewaan, rasa marah itu tidak terselesaikan karena orang hanya menganggap, oh sudahlah itu saya abaikan. Saya tidak peduli perasaan saya, biar itu sudah saya anggap itu sudah selesai saja gitu. Bahkan ada orang yang menyimpan kepahitan, terluka dengan orang tuanya mulai dari kecil sampai dewasa, dia sudah berumah tangga tapi masih menyimpan kekecewaan, rasa terluka itu. Nah, itu perlu pemberesan tentunya ya, dengan pengampunan, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan orang tua, seperti Tuhan Yesus yang sudah mendamaikan kita dengan Allah Bapa ya. Jadi yang sudah menebus kita, mengampuni seluruh dosa kita, maka kita perlu mengadopsi itu, walaupun tentu butuh proses. Tidak bisa serta-merta langsung kita mengatakan, wah kamu harus mengampuni. Nah, kalau ada kata harus, wajib, itu seakan-akan kan memaksa. Ya. Seakan-akan membuat seseorang itu pokoknya harus melakukan itu. Padahal itu harus dimulai dari kesadaran diri bahwa itu dibutuhkan untuk dia memiliki relasi yang sehat. Selain emosinya sehat, punya relasi yang sehat dengan sesama dan dengan Tuhan. Nah, jadi emosi yang sehat ini merupakan kunci juga untuk seseorang itu memiliki kehidupan rohani yang sehat. Ya, jadi secara fisik tadi saya sudah menyampaikan bahwa ketika seseorang itu emosi itu bisa menyebabkan perubahan secara hormonal, metabolisme tubuhnya, dan itu bisa berdampak ada sakit-sakit yang merupakan psikosomatis. Ya, ketika dokter memeriksa secara fisik, enggak ditemukan penyakitnya. Ternyata masalahnya adalah masalah psikis. Ya, jadi itu yang disebut psikosomatis. Secara psikis sakit tapi dampaknya tubuhnya yang mengalami masalah kesehatan. Bisa jadi ketika psikisnya sakit, maka bisa berdampak terhadap spiritualitasnya. Ketika orang ya masih menyimpan dendam dengan orang lain, menyimpan kemarahan, menyimpan sakit hati, maka dia akan terganggu ya. Bagaimana dia bisa berdoa dengan baik? Bagaimana dia bisa menyembah Tuhan dengan leluasa gitu ya? Dia bisa bertumbuh secara rohani kalau dia masih menyimpan itu. Dan saya seringkali juga belajar ya, ketika merasa ada rasa-rasa yang emosi yang negatif, bagaimana saya menerima itu, mengekspresikan dengan tepat, lalu mengelola itu. Ya, mengelolanya bagaimana? Saya tidak membiarkan emosi itu tetap ada di dalam kehidupan saya, karena itu bagaikan saya memasukkan sampah. Ya, kan kita tidak akan ya memasukkan sampah. Misalnya kalau kita punya kamar atau lemari yang bagus, ya, lalu kita masukkan sampah di dalamnya, kan tidak mungkin. Saya memposisikan hati saya ini bagaikan lemari itu ya, karena ada ruang-ruangnya di dalam hati. Dan ketika kalau kita masih menyimpan, kalau saya memikirkan menyimpan hal-hal yang negatif, itu sama seperti saya memasukkan sampah. Saya tidak memasukkan sampah, walaupun itu butuh proses. Saya menghayati sebagai manusia, kadang bisa ada rasa stres, ya, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, khawatir, takut dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita belajar untuk tetap menerima dan mengelola keadaan itu dengan tepat gitu ya. Contoh gitu ya, kita harus belajar untuk berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Contohnya kepada orang yang terdekat dengan kita, pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Komunikasi asertif itu maksudnya apa? Komunikasi yang bagaimana kita jujur terhadap perasaan kita, tapi tanpa menyalahkan orang lain. Ya, jadi dengan I statement, pernyataan saya. Ya, kalau seringkali kan kita mengatakan kamu, ya, engkau, ya, kamu itu loh. Ya, seringkali misalnya kita ngomong sama
anak kita gitu. Kamu tuh loh sering nyusahin mama gitu. Kamu tuh kok seperti ini gitu ya, bla 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 gitu. Tapi lebih baik kita ganti. Kalau seperti itu kan kesannya menyalahkan. Kita ganti dengan pernyataan saya gitu, I statement. Kita bisa mengatakan seperti ini. Nyo atau ni atau nak, mama itu loh sedih kalau kamu tuh nggak nurut. Gitu. Mama tuh sedih waktu tadi kamu dikasih tahu mama, tapi kamu jawabnya kayak gini. Gitu. Nah itu kan sebenarnya kita sedang menyampaikan supaya orang yang kita tuju, termasuk contohnya di sini adalah anak kita, itu tahu apa yang kita rasakan. Tetapi tanpa menyalahkan. Nah itu yang komunikasi asertif. Tapi kita juga harus bijak, misalnya kepada siapapun kita menyampaikan itu dengan cara yang bijak. Menyampaikan dengan tepat, dengan cara yang tepat pada waktu yang tepat. Ya, dengan sikap misalnya antara suami terhadap istri, dengan sikap yang hormat gitu. Tetap menghormati, menghargai pasangan. Nah sehingga apa yang kita sampaikan itu tepat sasaran. Pada waktu yang tepat juga, pada saat enak diajak komunikasi, pada saat tidak lagi sedang suntuk, pulang dari kerja langsung tiba-tiba dibombardir gitu ya. Nah, jadi komunikasi asertif ini penting untuk kita belajar. Ya, bisa bila perlu kalau itu kita role play itu latihan. Ya, latihan di kaca gitu ya, misalnya di cermin. Mau ngomong apa ya gitu. Kalau saya dengan klien itu kadang gitu, ayo latihan saya anggap aja ini saya pasanganmu misalnya, kamu akan ngomong apa? Belajar, latihan. Untuk menyampaikan dengan tepat apa yang sedang kita rasakan. Sehingga emosi kita itu sehat. Nah, di dalam memberikan umpan balik, kita juga mendengarkan pendapat orang lain yang konstruktif. Walaupun memang kadang-kadang kita tidak menemukan pendapat yang konstruktif, bahkan bukan yang membangun ya, bahkan melemahkan. Bisa jadi seperti itu. Itu pentingnya untuk kita memilih dan memilah. Ya, kita itu punya support system, orang-orang di sekeliling kita yang ditempatkan oleh Tuhan. Sesama tubuh Kristus, ada orang-orang terdekat, sahabat kita. Ya, orang-orang yang bisa memberikan masukan yang berharga untuk membuat kita ini memiliki kendali atas emosi kita, untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan bijak. Nah, namun tentu pilihannya ada pada kita, gitu ya. Bagaimana untuk kita bisa juga beraktivitas, ya, untuk kita mengelola emosi. Ada orang yang gini untuk mengelola emosinya memang melarikan diri ya dari kondisi keadaan, misalnya habis berantem sama pasangannya, tinggal pergi gitu ya. Kemudian dengan aktivitas olahraga. Nah, itu aktivitasnya sehat gitu ya. Tapi dia belum menyelesaikan masalah. Waktu pulang masih punya masalah itu, masih ada rasa jengkel. Terus kemudian saling menunggu, ya saling menunggu pasangannya siapa yang mau ngalah gitu. Tapi tidak diselesaikan. Nah itu penting diselesaikan, bukan berarti tadi sudah diekspresikan dengan cara yang baik. Ya sudahlah daripada nanti tetap berantem terus, ya dilampiaskan dengan olahraga. Tapi setelah itu tetap perlu dikomunikasikan. Supaya masalahnya tidak menjadi gunung es. Ya, seperti apa? Masalah seperti gunung es itu adalah masalah yang dipendam, semua dianggap sudah tidak ada, tidak perlu diselesaikan, tapi suatu saat bisa meledak. Ya, suatu saat bisa ada pemicu yang menimbulkan itu menjadi masalah yang lebih besar. Sehingga perlu diselesaikan dengan pengendalian diri dengan hikmat dari Roh Kudus. Nah, salah satunya ada hal yang saya sampaikan di situ adalah tentang bagaimana kita belajar untuk men-challenge keyakinan dan pola yang didasarkan pada irasionalitas gitu ya. Jadi kadang-kadang pemikiran kita ini tidak rasional. Ya, kita itu menganggap bahwa misalnya kita sudah punya pemikiran bahwa oh nanti ya kalau saya melakukan seperti ini ya, nanti pasti ya akan responnya negatif gitu. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran yang ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi itu perlu kita challenge gitu ya, dalam arti bagaimana kita memikirkan itu kembali, apakah memang pemikiran kita ini betul? Ya, apakah emosi yang kita sedang rasakan ini betul? Sebuah quote anonim, ketika kesehatan emosional kita dalam keadaan buruk, kita harus menangani apa yang mengganggu kita. Sehingga kita dapat menikmati kebahagiaan dan damai dengan diri kita sendiri. Nah itu ya, jadi
ada kunci kebahagiaan. Ya, kunci kebahagiaan adalah bagaimana kita berdamai terlebih dahulu dengan diri kita sendiri. Ya, ada orang yang tidak bisa menerima kegagalan, ya, hal-hal yang menjadi capaian tujuan dari diri sendiri, sehingga selalu merasa diri itu kurang, yang memandang diri secara negatif. Nah, itu penting juga bagaimana menerima diri sendiri juga dengan mengambil sebuah keputusan untuk menangani permasalahan yang mengganggu kesehatan emosional kita yang buruk itu dengan mau berdamai dan tentu mengambil keputusan untuk berpikir untuk kebahagiaan itu adalah kita yang memutuskan, bukan orang lain. Ya, tentu sumber kebahagiaan adalah kita peroleh dari Yesus Kristus, sumber kebahagiaan kita, sumber damai sejahtera kita. Tapi kuncinya, jangan kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Ya, jangan kita menempatkan orang lain yang mengambil kendali atas emosi kita juga. Ya, jadi misalnya ketika ada seorang anak gitu ya, misalnya dia marah karena kesal dengan temannya, dan itu sepanjang hari itu mengganggu emosinya. Maka apa? Nah, seharusnya dia yang mengambil kendali keputusan, jangan dia itu membiarkan emosinya dikendalikan oleh orang lain, bahkan dikendalikan oleh keadaan. Nah, kita juga perlu belajar, kadang ada beberapa keadaan peristiwa yang bisa membuat kita ini menjadi tertekan, stres. Dan ada waktunya juga ya, ketika hari-hari di mana kita juga merasa ada banyak beban berat dalam hidup ini, yang membuat kita ini kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Nah, hal-hal yang seperti itu kita tidak perlu biarkan, kita jangan biarkan. Karena kita perlu melihat kembali apa sih penyebabnya. Ya, sehingga kita bisa melewati itu dengan kita tetap memiliki emosi yang sehat. Ya. Emosi kita itu telah tercemar oleh kodrat berdosa kita. Karena itu kita harus mengendalikannya, bukan yang dikendalikan oleh emosi kita. Serta merelakan diri untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Ayat firman Tuhan Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, di sini kata penuh dengan Roh, di situ memakai bentuk present, maksudnya terus menerus, ya, dan bentuk imperatif. Jadi maksudnya kita terus menerus, kata penuh dengan Roh ini maksudnya dalam arti kita memberikan diri kita untuk dikendalikan, untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Dan itu secara terus-menerus, secara kontinu sepanjang kehidupan kita. Bukan hanya setiap kita berurusan dengan hal-hal yang sifatnya rohani saja. Karena kadang orang mendikotomi, ini urusan rohani, ini urusan duniawi. Dalam segala aspek kehidupan kita, ketika kita melakukan segala aktivitas kita, itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, sehingga setiap hal di dalam kehidupan kita, dalam aktivitas apapun, tidak bisa dikatakan, ini aktivitas duniawi, aktivitas rohani gitu. Semua itu ada aspek rohaninya gitu ya. Dan ketika kita tahu persis bahwa kehidupan kita ini kita tidak mampu, kalau tadi ada tips bagaimana kita mengelola emosi kita, tapi kita secara manusia itu punya kelemahan, punya kekurangan masing-masing. Ada weakness point, ada titik lemah kita. Nah, kita membutuhkan karya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita terus-menerus diperbaharui, untuk kita memiliki kendali atas emosi kita dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, jadi kita memberikan tempat untuk Roh Kudus berkarya, membentuk karakter kita juga. Karena apa? Emosi itu ada bagian dari faktor internal maupun eksternal. Ya, jadi ada pemicunya, ada yang karena terkait dengan karakter kita, ada yang terkait dengan bagaimana lingkungan yang membentuk kita, dampak dari apa yang kita terima dari lingkungan, pengaruh lingkungan. Dan itu sebabnya bagaimana hari ini kita belajar untuk mengelola emosi dengan sehat. Ya, memanage emosi itu dengan sehat, meresponnya dengan tepat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa ketika seseorang itu marah, ya, seseorang itu marah, maka marahnya itu misalnya hanya 1 menit. Tapi itu bisa menurunkan imunitas 4-5 jam. Jadi dampaknya itu besar.
ya, terhadap imunitas tubuh kita. Kalau seseorang itu tertawa, bahagia, 1 menit saja, itu dampaknya sampai meningkatkan imunitas kita sampai 24 jam. Nah, sekarang tinggal pilih yang mana. Ya, mau marah atau mau tertawa. Asal jangan tertawa sendiri, ya, jangan senyum-senyum sendiri gitu ya. Nah, jadi penting untuk kita tahu bahwa ternyata emosi yang sehat itu bisa menimbulkan juga imunitas tubuh yang sehat, ya, jiwa yang sehat, termasuk spiritualitas yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita tidak luput dengan emosi-emosi yang negatif, karena ada banyak paparan yang negatif yang bisa mengena di dalam kehidupan kita. Namun pilihannya adalah pada kita. Kita membiarkan diri kita hanyut oleh keadaan itu atau kita mau mengelola emosi kita. Ya, bukan meniadakan, kita ekspresikan dengan tepat. Ya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sehat, sehat rohani, sehat jiwani, sehat secara fisik. Ya, amin firman Tuhan.